Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Nah saudara, saya ingin membahas satu tema yaitu 40, ya, angka 40. Nah, ada apa dengan angka 40? Apa yang spesial atau apa yang menarik? Apa rahasia dari angka 40? Nah, ternyata dalam Alkitab saudara, Tuhan banyak menuliskan angka 40, baik 40, 400, 40 juga atau 400. Nah, angka ini sangat menarik untuk saya berpikir kembali mengapa Tuhan menuliskan angka-angka ini, dan pada peristiwa-peristiwa yang penting sehingga orang bisa memahami bahwa ternyata terjadi sesuatu peristiwa pada dekade angka-angka yang saya sebutkan tadi, yaitu 40, baik 40 tahun maupun 400 tahun. Nah, kita mulai dari perjanjian lama saudara. Ketika Tuhan ingin mendapatkan satu bangsa yang murni, maka Israel lah yang menjadi bangsa pilihan itu harus diambil keluar dari satu bangsa yang menjajah mereka, itu bangsa Mesir, kurang lebih selama 400 tahun saudara. Jadi 400 tahun itu bangsa Israel diperbudak, dibentuk di Mesir secara karakter mereka yang tentunya akhirnya membuat Mesir itu sangat-sangat mendominasi kehidupan mereka. Maka dari 400 tahun itulah diperlukan 40 tahun memproses kehidupan bangsa Israel ketika mereka dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, dan 40 tahun lamanya berkeliling di padang gurun dan dimurnikan di padang gurun itu selama 40 tahun. Nah, sehingga didapatlah dua keturunan yang saleh, yang takut Tuhan, yang hidup beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, yaitu keturunan Yosua dan Kaleb. Nah, jadi 40 tahun itu mengubahkan kehidupan mereka, diputar-putar di padang gurun. Nah, 40 tahun. Nah, itu pun juga kita lihat bahwa ketika Musa untuk mengawali pelayanannya, ketika Musa akan menerima 10 hukum yang akan menjadi acuan dari setiap aturan-aturan yang diberlakukan bagi bangsa Israel, dan Musa dikatakan selama 40 hari lamanya dia berada di Gunung Sinai untuk menerima wahyu Tuhan lewat hukum Taurat itu sendiri. Nah, 40 hari lamanya. Terus kita lihat di dalam perjanjian baru ya, ketika Yesus mulai pelayanannya, ternyata dituliskan juga 40 hari lamanya Yesus berpuasa, tidak makan dan minum. 40 hari lamanya saudara. Nah, jadi artinya ada yang menarik dengan angka 40 ini. Terus kita lihat setelah Yesus pun juga disalib, dia mati dan bangkit. Nah, sebelum dia disaksikan oleh 500 orang murid dalam Kisah Para Rasul, ketika dia akan terangkat ke surga, dikatakan bahwa selama 40 hari lamanya Yesus berjalan keliling mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan surga itu sendiri. Nah, artinya angka 40 ini adalah angka yang sangat menarik saudara. Menariknya apa? Kenapa Tuhan harus memakai sebuah peristiwa atau untuk mengubahkan kehidupan seseorang itu tepat pada angka 40, baik 440 ataupun 40 hari, 40 tahun ataupun 40 hari. Ternyata ada sesuatu yang menarik dari angka 40 ini, yang tentu pasti kebenaran ini sangat meneguhkan sekali setiap ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang hari-hari sekarang ini. Khususnya penelitian para ahli yang menyatakan bahwa untuk mengubahkan kehidupan seseorang untuk memiliki gaya hidup yang baru dari yang negatif kepada positif, maka diperlukan 40 hari untuk mengubahkan paradigma dan gaya hidup atau habit dari seseorang. Nah, ternyata diperlukan 40 hari lamanya untuk secara konsisten dilatih, terus secara kontinu untuk terus dilakukan itu, sehingga itu menjadi sebuah habit dalam hidupnya dan menjadi sebuah mindset berpikir dalam hidupnya untuk mengubahkan gaya hidup dan mindset seseorang dari negatif kepada arah yang positif. Nah, kalau saya korelasikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab yang Tuhan tuliskan, mulai dari peristiwa bangsa Israel ditawan di Mesir selama 400 tahun,
terus habis itu dia harus diputar-putar selama 40 tahun juga di padang gurun untuk dimurnikan. Terus Yesus pun juga, atau Musa pun juga ketika akan memulai pelayanannya, dia harus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan tentu itu menarik sekali. Untuk mengubahkan kehidupan seseorang kepada arah yang lebih baik lagi, maka tentu pasti diperlukan waktu secara konsisten. Dan menurut ahli psikologi, menurut orang-orang yang berkecimpung dalam dunia untuk mentrainer atau mengubahkan mindset atau paradigma dan juga perilaku seseorang, maka tentu pasti sangat sejalan bahwa diperlukan 40 hari untuk mengubahkan paradigma dan habit dari seseorang. Artinya saudara sama Tuhan, Tuhan itu begitu hebat dan luar biasa. Bahkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang hari-hari sekarang ini, itu tentu sangat sangat diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Jadi artinya sangat 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 diteguhkan, bahkan juga merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan tentu pada kitab suci kita. Ilmu tentang psikologi, ilmu tentang mengasuh dan mendidik anak, dan dalam rumah tangga, tentu sangat sekali, bahkan dalam dunia bisnis, Tuhan banyak mengajarkan banyak hal dalam kitab suci kita. Maka kita bersyukur bahwa ternyata ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang hari-hari sekarang ini sangat-sangat meneguhkan eksistensi dari Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan. Nah, tentunya pasti ketika kita berbicara tentang angka 40 ini, tentu pasti kita akan kembali kepada firman Tuhan juga, bahwa ternyata di dalam Alkitab, jauh sebelum ilmu-ilmu psikologi berkembang, Alkitab sudah menuliskan tentang rahasia dari angka 40 itu sendiri. Rahasia dari angka 40 adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel, bagi kehidupan Musa, bagi kehidupan Yesus sendiri, bahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara memutuskan untuk mau mengalami sebuah perubahan hidup, maka diperlukan 40 hari secara konsisten untuk memulai gaya hidup yang baru, pikiran yang baru dalam hidupmu, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan dan positif, baik dalam secara perilaku maupun juga secara pola pikir kita. Nah, jadi saudara Tuhan, itulah hebatnya Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan. Dan tentu pasti Alkitab itu menuntun orang untuk berjalan sesuai dengan kebenarannya. Dan untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pun juga sudah memberikan jalan buat kita. Maka lakukanlah itu secara konsisten, secara terus-menerus, sehingga engkau akan melihat progres kehidupanmu itu akan terus mengalami kemajuan demi kemajuan, sehingga sampai pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Yesus, yang berdasarkan dari hasil pemurnian, proses, dan ujian yang kita hadapi. Dan kemungkinan besar untuk memulai sesuatu yang baru, maka kita tidak ada salahnya untuk kita memulai kehidupan kita mulai hari ini dengan cara hidup yang baru, dengan gaya hidup yang baru, dengan kegiatan yang baru yang tentunya positif, dengan paradigma dan pola pikir yang baru. Dan itu dimulai harus dari hari ini sampai hari yang ke-40 secara konsisten, tanpa berhenti dan terputus. Dan saya berdoa semoga itu akan cara itu juga lah yang akan bisa membantu kita mengubahkan paradigma kita dan mengubahkan perilaku kita kepada arah yang lebih baik lagi. Jadi saudara Tuhan, tentu perlu waktu dan perlu juga ketekunan dan perlu juga tekad yang bulat untuk mengalami sebuah perubahan. Makanya kenapa Yesus sebelum terangkat ke surga, 40 hari lamanya dia kembali ingatkan kepada semua orang-orang yang dia layani, bahwa nilai-nilai kehidupan kerajaan itu sangatlah penting untuk kita hidupi. Dan Yesus mengajarkan itu selama 40 hari berturut-turut tanpa berhenti. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang diajarkan oleh Yesus selama 40 hari berturut-turut tentu pasti adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus, adalah nilai-nilai kerajaan yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai gerejanya, yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai mempelainya, dan menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Jadi saudara Tuhan, mari kita mau belajar untuk lakukan itu. Mungkin engkau mau melakukannya dan mulai hari ini melakukan hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, dan tentunya kegiatan-kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Dan mari kita, tidak salahnya kita coba, mulailah mencoba 40 hari berturut-turut, lakukan itu dengan baik, dengan tekun, dan secara konsisten kau lakukan. Dan saya berdoa itu dapat mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati itu semuanya. Semoga channel ini bisa memberkati saudara, video ini bisa mengedukasi saudara, mencerahkan kita semuanya. Dan kalau saudara suka dengan video ini, pencerahan ini, saudara bisa like video ini, dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, agar saudara bisa tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran yang saya bagikan buat saudara. God bless you. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.